Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik suksesnya para wali songo menyebarkan Islam di tanah Jawa, yaitu terus-menerus secara adat istiadatnya terus ditiru sampai turun-temurun. Ada fakta yang menarik, yaitu salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, yang mengikuti cara adat dan syiarnya para wali songo seperti halnya membangun pondok pesantren, mendirikan jamiah dan lain sebagainya. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu untuk menegakkan kesatuan dan keadilan, dan komen positif Anda. Berikut penjelasannya mengenai zuriyah para generasi penerus wali songo di tubuh Nahdlatul Ulama. Pakar sejarah dari Universitas Indonesia Muhammad Iskandar mengatakan bahwa garis keturunan wali songo bersambung hingga Nabi Muhammad SAW, yang berasal dari putri Rasulullah SAW, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an. Menurutnya, garis keturunannya bermula dari Sunan Gresik atau yang lebih dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Iskandar menjelaskan nasab As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim berada di catatan As-Sayyid Baharuddin Pahlawi Al-Husaini yang dibukukan dalam ensiklopedi nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa jilid. Dalam masyarakat santri Jawa, Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai guru tradisi pesantren di tanah Jawa, juga merupakan spiritual atau yang bisa dikatakan dengan ayah wali songo. Dan ternyata, baik dari sisi sanad atau nasab, tidak sedikit pesantren-pesantren tua di Indonesia terindikasi memiliki ketersambungan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui jalur wali songo. Selain di pesantren, para keturunan wali songo dan semangat berislam ala wali songo juga bisa kita jumpai di Jamiatin Nahdlatul Ulama. Menurut Khairul Anam dalam bukunya Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama mengatakan, NU adalah kelanjutan dari gerakan wali songo dan ulama menyebar Islam lainnya. Selama ratusan tahun, sambung menyambung, para ulama bergerak mempertahankan Islam di Nusantara, katanya. Meski demikian, kebanyakan dari mereka yang memiliki nasab yang tersambung kepada wali songo kurang berkenan mengakui, apalagi mendeklarasikan diri kepada khalayak ramai bahwa dirinya adalah keturunan wali songo. Apalagi mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, atau bahkan sekedar mengaku sebagai anak kiai pun tak sedikit yang merasa malu karena khawatir tak mampu menjaga kehormatan orang tuanya. Selain alasan atau faktor lainnya, di Nahdlatul Ulama dan pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, orang-orang yang memiliki nasab yang bersambung kepada orang-orang mulia atau wali songo sekedar disebut Gus, Lora, Kang Ayib, atau Ceng saja, itu sudah paling keren. Dan dibalik panggilan penghormatan tersebut tentu saja sakral dan ada tanggung jawab yang berat sebagai tanda bahwa beliau adalah anak kiai atau keturunan kiai. Bahkan sebagai dari mereka ada yang tidak terlalu peduli dengan sebutan-sebutan penghormatan, seperti almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, cucu Al-Alim Allamah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah zuriyah wali songo Sunan Giri, tapi publik lebih akrab menyebutkan Gus Dur. Juga Abuya Kiai Haji Syail Akil Siroj, mantan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau adalah keturunan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, tapi beliau tidak pernah mendeklarasikan diri kepada publik bahwa dirinya adalah seorang habaib atau sayyid. Jika merujuk, sebutan habaib adalah orang yang memiliki nasab dari jalur ayah yang bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW dari jalur Ba'alawi. Jika tidak sertai di tanggung jawab moral yang baik, nasab mulia seseorang belakangan memang seringkali hanya dijadikan sebagai alat untuk bereksistensi dan mendapatkan pengaruh di tengah masyarakat, baik untuk kepentingan pribadinya atau bahkan untuk kepentingan politik, dengan memanfaatkan doktrin agama sebagai legitimasi, bahkan tak jarang jadi alat untuk mengintimidasi umat. Sekian pembahasan kami mengenai generasi penerus wali songo di tubuh Nahdlatul Ulama. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.